Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuda Ardiansyah dari SD Negeri Bina Budi, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Calon guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.2, yaitu tentang pembelajaran sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran khusus pada aksi nyata ini adalah membagikan pengalaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pembelajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah serta merefleksikannya. Adapun skenario pembelajaran yang saya buat adalah saya merancang RPP untuk diterapkan di kelas 5, di mana saya mengajar melalui pendekatan diferensiasi dan PSE yang menitikberatkan pada kompetensi kesadaran diri dan manajemen diri. Kesadaran diri terbentuk dengan meyakini akan nilai-nilai dalam bertanggung jawab akan diri sendiri, merefleksi proses pembelajaran, menentukan pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan. Keyakinan tersebut dapat kita kelola melalui manajemen diri dengan mengelola emosi diri yang akan berdampak terhadap kompetensi sosial emosional lainnya, yaitu kompetensi kesadaran sosial, kompetensi keterampilan berelasi, serta kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berikut adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya laksanakan di kelas. Baik, selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita belajar masih di tema yang pertama, tapi pembelajaran yang kedua yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Ya, tapi seperti biasa, sebelum belajar, mari kita sama-sama baca doa. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin untuk membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya untuk hari ini. Nah, sebelum belajar, kita seperti biasa menyanyikan salah satu lagu nasional. So, silahkan Alicia pintu ke depan. Sama-sama ya. Siap? Oke, siap. Ya, silahkan duduk lagi. Terima kasih ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di pakaian kalian. Apakah sudah rapi? So, yang belum rapi, silahkan kalian rapikan. Kalau sudah, tetap di bangkunya masing-masing. Sudah rapi? Jadi seperti biasa sebelum belajar,
kita membiasakan apa? Mengecek kerapihan pakaian. Sudah rapi semuanya? Baik, kalau sudah, sekarang coba perhatikan teman kamu nih ya, terutama di kelompok kalian masing-masing ya, di tiap kelompok. Apakah ada teman kamu yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Semua hadir? Nggak ada yang kehilangan temennya? Nggak ada ya? Alhamdulillah, berarti hari ini semua masuk ya. Baik, sekarang kita memasuki pembelajaran yang kedua ya. Masih tetap di tema 1, subtema 1 juga ya, yaitu pembelajaran yang kedua tentang apa? Organ gerak hewan dan manusia ya. Nah, sebelum ke organ gerak hewan dan manusia, kalian masih ingat kemarin kita belajar apa? Nah, organ gerak manusia ya. Nah, sekarang di sini kan temanya itu tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Kemarin organ gerak manusia sudah dipelajari. Sekarang kita belajar tentang organ gerak hewan berarti ya. Oke. Nah, seperti biasa sebelum belajar Bapak jelaskan terlebih dahulu atau Bapak sebutkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu di sini lihat ya, kalian bisa melihat, bisa sama-sama melalui pengamatan gambar dan penjelasan guru, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita dengan runtut ya. Jadi tujuannya yang pertama yaitu nanti kalian mengamati gambar, kemudian Bapak jelaskan. Nah, kalian diharapkan nantinya dapat menyusun dan merangkai sebuah cerita dengan runtut. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, nanti melalui bercerita kalian mampu mengolah informasi dan menjadi sebuah cerita secara tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan nanti kalian mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Kemudian selanjutnya yang terakhir, melalui membaca nanti kalian mampu mengidentifikasi pokok pikiran pada suatu paragraf dengan benar ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini ada 4 poin ya. Tadi sudah disebutkan. Kemudian sekarang, nah sebelum masuk ke materinya ya, seperti biasa kita lakukan dulu apa ya namanya, dia seperti biasa yaitu ice breaking ya. Kalian masih ingat tepuk 1, masih ingat kan? Tepuk 2, tepuk 1 gitu kan? Tepuk 2 sudah sampai tepuk berapa? Tepuk berapa? 5. Nah sekarang kita rubah ya. Kalau biasanya tepuk 1 gitu kan, masih ingat ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 itu ya, betul ya. Tepuk 4 ya, tepuk 5. Oke, nah sekarang kita coba konsentrasinya kita rubah. Biasanya tepuknya seperti itu, sekarang ada tepuk 1, 2, dan 3. Perhatikan ya, tolong konsentrasi biar tidak salah. Kalau misalkan Bapak bilang tepuk 1, kalian nggak usah tepuk gini sekarang ya, tapi tepuk 1 kalian pegang hidung ya, pegang hidung. Tepuk 2 kalian pegang mulut ya. Jadi konsentrasi ya. Jadi tidak ada suara tepukan. Kalau Bapak bilang tepuk 3 kalian pegang telinga. Diulang, tepuk 1 pegang apa? Hidung. Tepuk 2 pegang mulut. Tepuk 3 pegang. Oke, siap ya? Siap. Tepuk 1 ya. Tepuk 2 konsentrasi. Oke. Tepuk 3. Bagus ya, semua masih konsentrasi berarti ya. Diulang sekali lagi. Tepuk 1 ya. Tepuk 2, tepuk 3. Nah sekarang bangun balik ya, konsentrasi. Tadi kan tepuk 1, 2, 3 ya, bersusun ya. Nah sekarang tepuk 2. Ada yang salah nggak? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Oke, siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 6, tepuk 7, tepuk 8, tepuk 9, tepuk 10, tepuk 11, tepuk 12, tepuk 13, tepuk 14, tepuk 15, tepuk 16, tepuk 17, tepuk 18, tepuk 19, tepuk 20, tepuk 21, tepuk 22, tepuk 23, tepuk 24, tepuk 25, tepuk 26, tepuk 27, tepuk 28, tepuk 29, tepuk 30, tepuk 31, tepuk 32, tepuk 33, tepuk 34, tepuk 35, tepuk 36, tepuk 37, tepuk 38, tepuk 39, tepuk 40, tepuk 41, tepuk 42, tepuk 43, tepuk 44, tepuk 45, tepuk 46, tepuk 47, tepuk 48, tepuk 49, tepuk 50, tepuk 51, tepuk 52, tepuk 53, tepuk 54, tepuk 55, tepuk 56, tepuk 57, tepuk 58, tepuk 59, tep
Tepuk 3. Udah ada yang mau pindah tuh ya. Oke, sekali lagi. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke, semua konsentrasi yang bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke. Nah, sekarang begini ya. Kita masuk ke materi. Bapak bagikan dulu ininya, bukunya ya. Sudah ya, bukunya sudah dibuka. Silakan buka bukunya. Ya, jadi sekali lagi, sekarang kita akan belajar tentang organ gerak hewan, ya, organ gerak hewan. Nah, di sana di buku sudah ada gambar ilustrasi apa di sana di buku? Gambar apa? Kelinci, ya. Nah, pada pembelajaran pertamanya di sana ada halaman 2, lihat, dibuka halaman 2-nya. Ada gambar apa saja di sana? Oke, kelinci dan manusia, ya. Sebelum dilanjutkan lagi, kalian perhatikan di sana ada seorang anak, ya. Seorang anak ada. Siapa nama anak tersebut dalam cerita tersebut? Siapa? Edo. Baik. Nah, jadi sekarang kita belajar tentang organ gerak hewan, ya. Dimana nanti kita akan mempelajari tentang hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang dan hewan avertebrata atau hewan invertebrata, ya, sama, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Oke, ya. Nah, karena sekarang ini masih tetap kelompok yang kemarin, ya. Kelompok kalian ini berdasarkan bulan lahir. Jadi setiap kelompok berbeda, ya. Ada yang berapa itu? 6 orang, ada yang 4 orang, ada yang 2 orang, dan ada yang 3 orang, ya. Jadi sesuai bulan lahir kalian, ya. Oke. Sekarang kalian perhatikan ke depan. Nah, tadi Edo, ya, di sana ada Edo, ya, sama di sini juga punya, bapak punya si Edo di sini, ya, udah ada si Edo. Nah, di sini Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu apa makanan kelinci? Wortel. Jadi ingat, meskipun makanannya sama wortel, tapi si Edo tetap bukan kelinci, ya, tetap, ya. Oke. Nah, kalian perhatikan gambar di sana. Kira-kira, perhatikan. Dari gambar ilustrasi ini, Edo itu sedang apa sih? Hah? Melihat atau mengamati kelinci, ya. Edo mengamati kelinci. Di sini ada beberapa kelinci. Terus, kenapa Edo mengamati kelinci di sini? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Hah? Ada yang tahu nggak? Hah? Ya, di sini sudah dijelaskan. Karena Edo menyukai kelinci, makanya makanannya pun sama seperti kelinci. Ya, apa tadi? Wortel. Ya, meskipun tadi Bapak bilang, meskipun makanannya sama wortel, tapi Edo tetap bukan kelinci, tapi manusia, ya. Karena kalian suka makan wortel nggak? Berarti sama nggak jenis sama kelinci? Enggak, ya, tetap meskipun makanannya sama wortel, tapi kan tetap kalian juga tidak sama dengan kelinci, begitu, ya. Oke, selanjutnya, nah, di sini kalian amati gambar di sana, ya. Nah, coba dibuka di halaman, kalau di buku kalian ada di halaman 9, ya. Coba dibuka, ada nggak? Oke, perhatikan. Yang pertama, gambar nomor 1, yang nomor pertama, yaitu di sana ada tugas kalian begini, ya. Tugas kalian mengamati, perhatikan, mengamati gambar-gambar yang ada di sini. Kemudian nanti
rangkai gambar tersebut dari 4 ini ya menjadi sebuah cerita, ya. Paham nggak? Jadi kalian perhatikan dulu semua gambar yang ada di buku itu ya, ada 4 ya. Perhatikan atau amati gambarnya. Nanti kalian rangkai menjadi sebuah cerita, ya. Yang pertama di situ ada gambar yang pertama, Pak Rudi apa? Coba lihat di buku kalau nggak kelihatan di sini tulisannya. Pak Rudi mengajak Eko ke kandang kelinci miliknya. Kemudian kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Yang kedua itu apa? Lihat. Ada siapa di sana? Ada Pak Rudi dan Edo. Ya, Pak Rudi dan Edo memberi makanan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekati Pak Edo. Ya, di sini ya. Kemudian gambar yang ketiga nih, ada siapa di situ? Siapa? Gambar Edo. Di situ Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Ya. Kemudian yang keempat, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin mengemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci sesekali. Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Paham ya? Nah, jadi kalian di sini susun dari gambar tersebut, dari gambar yang keempat itu ya. Kalian silakan kalian susun menjadi sebuah cerita. Paham ya? Paham? Oke, silakan susun menjadi sebuah cerita. Kalian artikan gambar di sini ya, gambar masing-masing di sini artikan, kalian tuliskan dan susun menjadi sebuah cerita. Sudah semuanya sudah? Sudah, baik. Kalau sudah, kalian nanti tuangkan di apa? Di buku siswa ya. Ada kolomnya kan ya? Kalian tuliskan, nanti Bapak kasih waktu 5 menit ya, karena sudah ya. Silahkan kalian tuliskan di kolomnya. Baik, perhatikan. Nah, di sini tentang gambar ilustrasi ya. Yang pertama, sebelum kalian menggambar sebuah ilustrasi, tentunya kalian harus mengikuti langkah-langkahnya. Yang pertama di sini ada gagasan ya. Gagasannya itu, gagasan biasanya bersumber dari bacaan. Jadi artinya ketika kalian sudah membaca atau melihat gambar itu mungkin kalian mempunyai gagasan ya. Kemudian tentukan sama kalian nanti dalam gagasan itu adegannya seperti apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya atau bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan itu apa ya. Bisa kertas, bisa kanvas misalkan ya, atau yang lainnya. Kemudian setelah kalian mempunyai gagasan, kalian buat sketsa yang kedua ya. Ini tahapan yang kedua, buat sketsa. Sketsa itu adalah gambar rancangan ya, gambar atau rancangan yang dibuat sesuai dengan gagasan. Seperti tadi kan, oh saya ingin misalkan bikin kuda nih, berarti kalian pasti membuat sketsa gambar apa? Gambar apa? Kuda ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah pewarnaan. Kira-kira kalau kalian menggambar kuda warnanya apa? Bisa coklat, bisa putih, bisa hitam, apalagi sekarang mah ada ya kudanya putih, rambutnya pink ya. Itu kan banyak sekarang ya. Nah, itu kasih warna. Usahakan kasih warna sesuai dengan aslinya. Baik, selanjutnya. Nah, tadi yang sudah Bapak bilang bahwa ada media gambar itu bisa, di sini disebutkan ada media alas gambar ya. Media alas gambar merupakan media atau tempat menuangkan gambar ya. Jadi kalian di sini dapat menggunakan kanvas, kain seperti tadi kan, terus mungkin juga kertas, HPS ya, atau bahkan kaca. Nah, kemudian yang kedua di sini ada media pewarnanya. Apa saja kira-kira yang dipakai sebagai pewarna atau media pewarna yang bisa? Hah? Apa? Krayon boleh, terus iya pensil warna, spidol, cat air, banyak ya. Nah, itu masuk ke dalam media pewarna. Nih, di sini dijelaskan pensil warna, jenis pensil ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun banyak sekali.
Kemudian yang kedua di sini ada cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum digunakan. Nah, ada dua macam cat air, yaitu yang pertama ada cat air yang transparan dan yang kedua ada cat air yang tidak transparan. Oke, nah di sini ya, perhatikan gambar di depan. Itu di buku kalian ada di halaman 12 ya. Coba lihat, buka halaman 12. Ada nggak? Ada? Oke. Ada sudah? Dan oke. Nah, di sini sekarang kita mencoba ya, sama-sama mencoba ya. Nah, perhatikan perintahnya di sini. Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar ya. Selain itu juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa ya, baik lisan maupun tulisan. Nah, coba ceritakan sekarang gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu ya. Jadi lihat mulai dari gambar nomor 1, 2, dan 3. Mulai dari nomor 1 nih, kira-kira di sana ada apa sih? Ada apa, coba lihat gambarnya. Lihat di halaman, kalau 19 lihat di buku di halaman 12. Nomor 1 gambarnya itu apa aja? Apa? Kelinci. Kelinci sama siapa? Iya, sama anaknya. Ada induk kelinci, ada anaknya. Nanti kalian ceritakan ya gambar yang pertama tersebut di bawahnya. Nah, di sini kan ada kolom kosong kan ya. Tuliskan di sana, ceritakan. Kemudian yang kedua gambar apa kira-kira ini? Hah? Kelinci lagi apa nih? Makan wortel. Nah, ceritakan di sini, terserah gimana kalian menceritakannya ya. Kemudian yang terakhir ini lagi apa? Masih kelinci ya? Lagi loncat. Nah, baik. Sekali lagi, jadi cara pengerjaannya seperti itu ya tadi. Mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, kalian lihat gambarnya, kemudian kalian tulis apa yang kalian pahami dari gambar tersebut. Mengerti nggak? Ngerti nggak? Oke, sebelum kalian tulis ini, ada pertanyaan tidak? Ada tidak? Mengerti semua? Oke, kalau mengerti silakan kalian ceritakan gambar yang ada di sini ya. Mulai dari gambar 1, 2, dan 3. Bapak kasih waktu 20 menit. Silakan. Sok, kerjakan. Waktunya sudah habis ya, 20 menit ya. Oke. Sudah selesai semua? Menceritakannya sudah? Ada kesulitan tidak? Tidak ya, karena kalian menceritakan berdasarkan gambar yang ada di depan ya. Oke, nih masih ada satu lagi ya. Kita lanjut dulu ya, nanti pekerjaannya Bapak periksa terus sekalian ya, biar nggak bolak-balik. Nih masih ada. Nah ya, sekarang coba kalian perhatikan dulu ke depan. Itu ada apa? Ada ajakan yang ayo berkreasi. Kalian silakan coba baca dulu perintahnya seperti apa itu. Sudah dibaca? Oke, jadi perintahnya apa katanya? Apa? Nah ya, jadi tugasnya sekarang yaitu kalian disuruh menggambar ilustrasi, tapi sebelum kalian membuat gambar tersebut, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Tema gambarnya yaitu apa? Tema gambarnya apa? Hewan kesayanganku. Nah, maksud di sini ada kalimat susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Nah, jadi kalian di sini ada kolom teks dan ada kolom gambar ilustrasi ya. Perhatikan. Di dalam kolom teks di sini kalian tuliskan seperti barusan menceritakan gambar kelinci ya. Ya. Ceritakan dulu apa yang akan digambar kalian. Misalkan contoh barusan kan kelinci kan, kalian ceritakan kan di yang sebelumnya nih, yang ini kan, nih ada induk kelinci dan anaknya sedang apa, ini kalian ceritakan kan di sini. Nah sekarang dibalik, kalian tuliskan dulu ceritanya seperti apa, kemudian kalian nanti gambarkan. Misalkan kalau kalian menceritakan tentang seperti tadi, misalkan
kelinci sedang makan, maka di sini nanti gambarnya kelinci sedang makan. Tapi ingat, kalian ceritakan dulu di dalam kolom teks di sini ya. Ngerti nggak? Oke, ada pertanyaan tidak? Hah? Kalau tidak ada, sekarang Bapak kasih waktu 20 menit lagi. Silahkan kerjakan. Baik, sudah selesai? Sudah semua ya? Nah, Bapak tanya dulu nih sebelum dilanjutkan. Dalam proses pembuatan teks atau penyusunan teks, kemudian membuat gambar ilustrasinya, kalian ada kesulitan tidak? Tidak ya? Kenapa tidak? Hah? Karena kalian barusan sebelum ini kan sudah berlatih lebih dahulu ya dari sini ya. Ya, oke, bagus kalau memang tidak ada kesulitan. Baik, selanjutnya kita masuk ke organ gerak hewan vertebrata. Nah, coba kira-kira ini kan memang kemarin kita sudah mempelajari tentang organ gerak manusia ya. Sekarang kita pelajari tentang organ gerak hewan. So, barangkali sudah ada yang mengerti atau sudah ada yang tahu. Coba, apa sih yang disebut dengan hewan vertebrata? Siapa yang bisa? Oke, apa? Oke, katanya hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Bagus ya, sudah tahu ya ternyata ya. Oke, nah, Bapak lanjut dulu. Selain hewan vertebrata disebut, ada juga yang disebut dengan golongan hewan avertebrata atau invertebrata. Coba kira-kira siapa yang tahu? Apa Pak? Golongan hewan yang tidak memiliki tulang belakang ya. Jadi begitu. Jadi begini ya. Antara vertebrata dan avertebrata atau avertebrata itu disebut juga invertebrata. Perbedaannya itu tadi ya. Ada yang memiliki, kalau vertebrata memiliki tulang belakang, kalau invertebrata atau avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Baik, kita lanjut. Ya. Nah, alat gerak hewan dan fungsinya. Perhatikan di sini ya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Kemudian nih, kalian perhatikan tabel di sini yang sudah disediakan. Di sini ada nomor, ada nama atau apa? Ada hewannya, terus ada juga alat gerak dan ada juga fungsinya. Contoh nomor 1. Nomor 1 itu apa? Ikan. Alat geraknya itu apa sih? Sirip dan ekor. Kalian tahu sirip? Lu di mana siripnya? Oh, yang seperti ini katanya. Oke. Kalau ekor yang seperti apa? Di belakang. Nah, fungsinya apa sih itu? Untuk berenang ya. Kemudian amfibi. Amfibi itu alat geraknya itu kaki. Fungsinya untuk berjalan, berlompat dan berenang. Nah, ada juga selain amfibi reptilia, jenis-jenis golongan reptilia ya. Reptilia itu apa saja? Seperti apa sih hewannya yang disebut hewan reptil itu? Tahu nggak? Contohnya apa? Buaya, terus ular, terus ya penyu, misalnya masih banyak lagi yang lainnya ya. Nih, contoh misalkan untuk buaya, alat geraknya itu menggunakan apa? Kaki, karena buaya berjalan. Kemudian kalau ular tadi, ular apa alat geraknya? Otot perut. Jadi ular tidak mempunyai kaki ya. Jadi menggunakan perut. Oke, selanjutnya kalau misalkan penyu, tadi kalian bilang penyu ya. Alat geraknya menggunakan apa alat geraknya? Kaki ya, tapi kakinya kayak apa? Kayak dayung. Jadi itu menggunakan kaki dayung kalau penyu disebutnya ya. Nah, fungsinya itu kalau kaki untuk apa tadi? Kalau buaya berjalan. Kalau otot perut untuk ular untuk apa? Merayap ya. Kemudian
kalau misalkan bisa organ perut itu bisa merayap nantinya atau bisa memanjat juga ya ke pohon. Kadang ada ular yang bisa memanjat pohon kan. Nah, kemudian untuk kaki duyung, kaki dayung ya, untuk penyu itu berfungsi untuk apa? Berenang. Nah, selanjutnya di sini ada burung. Burung alat geraknya menggunakan apa? Sayap dan apa? Dan kaki. Kalau sayap fungsinya untuk apa? Terbang. Kaki untuk berjalan ya. Nah, kalau misalkan burung kecil itu atau burung-burung biasa itu menggunakan sayap ya untuk terbang ya. Tapi berbeda ceritanya untuk burung unta. Nah, yang terakhir yaitu golongan mamalia. Mamalia itu contoh hewannya apa sih? Terus? Terus? Ya. Oke. Nah, untuk seperti kerbau, sapi, kuda itu alat geraknya apa? Kaki. Nah, kalau misalkan kaki itu untuk apa fungsinya? Bisa berjalan, bisa berlari ya, ataupun melompat. Nah, untuk seperti tadi paus ataupun lumba-lumba misalkan itu menggunakan apa alat geraknya? Sirip ya. Fungsinya untuk apa? Untuk berenang. Nah, baik. Lanjut ya. Nah, di sini Bapak nanti bagikan satu orang masing-masing satu lembar kertas HPS ya. Nah, tugasnya yaitu barusan kita sudah bahas ya tentang hewan vertebrata dan dan fungsinya ya, organ gerak ya, fungsi organ geraknya. Nah, di sini kamu telah mengenal beberapa jenis hewan vertebrata dan avertebrata beserta organ gerak dan fungsinya. Nah, sekarang kalian pilih salah satu dari hewan A. Ingat ya, avertebrata. Berarti apa hewan apa avertebrata itu? Tidak memiliki atau tidak mempunyai tulang belakang ya. Pilih salah satu dari hewan avertebrata tersebut di bawah ini, kemudian buatlah gambarnya. Buatlah semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Di sini ada gambar apa nih kira-kira nih? Yang paling atas. Apa? Lumba-lumba. Ini apa? Dan cumi kan gurita. Ini mah bapak ada cumi gitu ya. Gurita ya. Kemudian apa ini? Penyu. Terus ini apa? Kuda laut ini. Ini Patrick ya. Terus ada juga ikan ya. Oke, perhatikan. Nih, langkah-langkahnya di sini ada 3. Yang pertama, perhatikan. Siapkan alat dan bahan. Alatnya yaitu tadi kertas HPS, pensil warna, pensil penghapus atau penggaris. Kalau kalian memang mau dikasih garis pinggir nanti sama dikasih menggunakan penggaris ya. Nanti HPS-nya ada, alat tulisnya kan kalian bawa ya. Kemudian yang kedua, gambar salah satu dari hewan tersebut pada kertas yang sudah disediakan, yaitu pada HPS nanti ya. Yang ketiga, berilah warna semirip mungkin dengan binatang aslinya. Jadi perhatikan dulu ya. Kalau kalian misalkan buat yang atas nih lumba-lumba, kira-kira warna aslinya itu apa sih? Kalian tahu nggak? Nah, kalian nanti cari gambar warna yang sesuai dengan, usahakan cari warna yang sesuai dengan aslinya. Kalau misalkan nih kalian bikin si Patrick bintang laut, kira-kira warna apa? Pink. Caranya cari warna pink, berarti gambar sesuai aslinya, diusahakan ya semirip mungkin. Paham ya? Oke, kalau paham nanti sekarang Bapak ya bagikan. Kalian siapkan alat tulisnya, satu orang satu lembar. Siapkan pensil warna dan alat tulisnya. Oke.
Barusan kalian sudah menggambar salah satu hewan A vertebrata ya yang ada di gambar ini. Nah, selanjutnya sekarang kita lanjutkan ke dalam ide pokok ya. Masih ingat gak apa sih ide pokok itu? Siapa yang tahu ide pokok? Apa ya, Alisa apa? Bagus ya. Jadi seperti itu ya, ternyata ada yang masih ingat bahwa kata Alesya ide pokok itu apa tadi? Gagasan ya. Ide pokok nih, sekarang kita bahasan tentang ide pokok ya, adalah gagasan yang menjadi pengembang sebuah paragraf. Nah, perlu diperhatikan, selain ide pokok ada satu lagi, yaitu ada yang disebut dengan kalimat pengembang. Ada yang masih ingat apa itu kalimat pengembang? Barusan ide pokok masih ada yang ingat ya? Yaitu tadi apa? Gagasan ya, gagasan yang menjadi pokok pengembang sebuah paragraf. Nah, sekarang ada kata pengembang dalam sebuah paragraf. Nah, ada juga yang disebut dengan kalimat pengembang. Kalimat pengembang itu adalah kalimat penjelas ya, kalimat penjelas yang akan mendukung gagasan utama atau ide pokok dalam sebuah paragraf. Jadi yang disebut dengan kalimat penjelas adalah kalimat yang mendukung atau kalimat pendukung dalam sebuah gagasan utama atau ide pokok ya. Contoh nih, misalkan kalau misalkan di sini ada contoh ide pokok. Nah, Bapak bikinkan contohnya, lihat semua ke depan, perhatikan. Nah, contoh kalimat yang mengandung ide pokok dan kalimat pengembang. Nih, ada di sini ada satu paragraf teks ya. Bapak bacakan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, dari kalimat ini apa yang menjadi ide pokoknya? Nah, ini ya, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Itu merupakan ide pokok dari paragraf tersebut. Nah, kemudian tadi Bapak sebutkan bahwa selain ide pokok ada juga kalimat apa? Pengembang. Nah, untuk paragraf ini kalimat pengembangnya yang mana? Ya, betul. Jadi kalimat pengembangnya yaitu di sini, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Ini disebut kalimat pengembang. Sampai di situ tentang ide pokok atau kalimat pengembang. Ada pertanyaan tidak sebelum materinya dilanjutkan? Ada pertanyaan tidak? Paham ya? Apa yang disebut dengan ide pokok dan apa yang disebut dengan kalimat pengembang. Oke, kita lanjut. Kalau sudah paham. Nah, di sini lihat. Kalian lihat ke depan. Di dalam buku kalian ada di halaman, bentar ya, halaman 16. Buka halaman 16. Sudah dibuka? Sudah semua halaman 16? Oke. Nih kalau kurang ini bukunya nih. Oh, udah diambil semua ya? Oke. Lihat di halaman 16. Perhatikan ke depan. Di sini ada sebuah narasi atau teks cerita tentang apa itu? Gerak ikan dalam air. Di situ kalian hitung ada berapa paragraf di buku. Kalau di sini belum semuanya nih sama ini nih, ya.
Di buku ada berapa? Ya, ada berapa? Ada 3 paragraf. Oke, Bapak bacakan dulu ya. Mulai dari paragraf yang pertama. Perhatikan semua. Oke, kita baca sama-sama. Judulnya Gerak Ikan Dalam Air. Paragraf pertama, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Itu paragraf pertama. Untuk paragraf kedua, perhatikan. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerak ikan di dalam air. Kemudian ini paragraf yang ketiganya. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dan tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Selanjutnya, sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ya, ikan bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah, cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secara secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Ya, jadi itu ada di paragraf ketiga. Nah, sekarang kalian perhatikan. Lihat kolomnya. Itu ada di halaman 17. Sama ya? Tabelnya sama seperti di depan ya. Nah, tugas kalian tuangkan mulai dari paragraf 1, 2, dan 3 ya. Untuk paragraf 1 kalian tuliskan ide pokoknya apa, kemudian kalimat pengembangnya apa. Kemudian setelah paragraf 1 lanjut ke paragraf 2. Ide pokok untuk paragraf 2 itu apa? Kemudian kalimat pengembang untuk paragraf 2 itu apa? Selanjutnya sampai ke paragraf 3. Paham? Oke, kalau paham silahkan kalian kerjakan dulu itu. Bapak kasih waktu 13 menit. Silakan kerjakan. Sudah selesai kalian buat tentang ide pokok dan kalimat pengembangnya sudah semua? Baik, kalau sudah, kira-kira untuk paragraf 1 ide pokok dan kalimat pengembangnya siapa yang bisa menyebutkan? Coba apa? Dulu ya, silakan dulu. Paragraf pertama kita lihat kata dulu. Kembali lagi ke ini dulu ya, ke teksnya. Kata dulu nih, perhatikan. Dalam paragraf pertama apa kira-kira ide pokoknya dulu? Yang mana? Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Betul ya, kata dulu itu ide pokoknya. Nah, untuk kalimat pengembangnya apa? Nah, pengembangnya yaitu kalimat pengembangnya yaitu sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Yang lain jawabannya sama tidak? Untuk paragraf pertama sama tidak? Oke, bagus, berarti ya sudah memahami ya. Oke, nah sekarang lanjut ke paragraf yang kedua. Coba siapa yang bisa? Oke, Restu, apa paragraf kedua? Ide pokoknya apa? Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Oke, kata Restu, ide pokok dari paragraf kedua yaitu salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Itu kata Restu ya. Siapa yang sama? Coba ide pokoknya angkat tangan. Untuk paragraf kedua. Oh iya, hampir semua ya. Oke, lanjutkan Restu. Kalimat pengembangnya apa? Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Oke, katanya bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Itu disebut apa? Kalimat pengembang. Bagus, tepuk tangan buat Restu ya. Oke. Lanjut ya. Di sini masih ada paragraf yang ketiga. Nah, coba Bapak pengen tahu kira-kira siapa yang mau
mengemukakan pendapatnya tentang paragraf yang ketiga. Siapa? Oke, siapa namanya? Siapa? Gila, oke ya. Oke. Silakan, apa yang ketiga? Paragraf ketiga. Oke, kata Keke apa? Kata Keke, ide pokok untuk paragraf yang ketiga adalah ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Nah, coba yang lain. Ide pokoknya yang ketiga siapa yang sama dengan Keke? Angkat tangan. Oh iya, oke, bagus. Nah, lanjutkan Keke. Kalau sekarang Bapak tanya kalimat pengembangnya apa di paragraf ketiga? Ya, kata Keke, kalimat pengembangnya yaitu ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Yang lain jawabannya siapa yang sama? Angkat tangan. Oh, sama. Oke, tepuk tangan untuk Keke. Oke, baik. Ya. Nah, jadi alhamdulillah ya, kalian ternyata sudah memahami mana yang disebut ide pokok dan mana yang disebut kalimat pengembang dalam sebuah paragraf. Baik. Nah, mari sama-sama kita buat kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yang pertama, tadi kita belajarnya tentang organ gerak hewan, ya. Nah, dalam organ gerak hewan tadi sudah dijelaskan bahwa hewan ada dua golongan atau dibedakan menjadi dua golongan, ya. Yang pertama tadi hewan apa? Vertebrata. Yang kedua itu golongan hewan Avertebrata. Hewan Avertebrata disebut juga hewan apa? Invertebrata. Nah, hewan vertebrata itu apa tadi? Tadi apa? Iya, hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata atau avertebrata itu apa? Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ya, kemudian selanjutnya tentang apa yang barusan? Tentang ide pokok dan tentang kalimat pengembang, ya. Jadi diulang lagi, apa sih ide pokok itu tadi? Apa ide pokok tadi teh? Ya, jadi diulang, ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi pengembang sebuah paragraf. Kemudian kalau kalimat pengembang adalah kalimat penjelas yang akan mendukung gagasan utama atau ide pokok, ya. Baik, jadi hari ini kita sudah belajar yang pertama tadi hewan vertebrata, kedua avertebrata atau invertebrata, yang ketiga tentang ide pokok, dan yang keempat itu tentang apa? Kalimat pengembang. Baik, karena tugasnya sudah dikumpulkan, ya, Bapak periksa nanti ya. Ini tuh udah ada yang bagus ya. Tuh ini kelihatan seperti di layar ya, ya. Tuh, ya. Ini punya Keke ya, Siti Kaila. Oke, bagus ya. Oke, ini yang lain juga sudah bagus ya. Nah, nanti Bapak nilai. Kemudian
Bapak tanya nih, kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Senang, sedih, seru, atau apa ya? Bahagia? Apa? Seru. Nah, oke, seru. Nah, Bapak tanya lagi, serunya ketika kalian melaksanakan pembelajaran hari ini, serunya pada bagian mana? Bagian gambar, ya paling seru ya, gambar. Oke. Nah, sekarang untuk pembelajaran hari ini mungkin cukup sampai di sini. Bapak ingatkan, perhatikan. Untuk pembelajaran besok, kalian pelajari atau baca terlebih dahulu, yaitu tentang pembelajaran yang ketiga, tentang nilai-nilai yang tergantung dalam sila-sila Pancasila, ya. Jadi di rumah nanti kalian baca-baca dulu, ya. Paham ya? Oke. Kalau sudah, silakan kalian rapihkan alat tulisnya, bukunya masukkan ke dalam tas. Silakan duduk di bangkunya masing-masing. Coba ketua kelasnya maju ke depan, pimpin doa. Silakan. Sebelum pulang kita baca doa dulu. Perhatikan. Yuk. Silakan kalian pulang ke rumah, tapi ingat, hati-hati di jalan, ya. Jangan sambil berlarian, paham ya? Oke, silakan kalian boleh pulang. Untuk refleksi kegiatan yang pertama adalah peristiwa. Saya telah melaksanakan aksi nyata sebagai implementasi pemahaman saya dalam mempelajari pembelajaran sosial dan emosional yang diintegrasikan dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya yang kedua adalah perasaan. Saya merasa bahagia dapat menerapkan pembelajaran sosial dan emosional di kelas sehingga dapat membangun kompetensi sosial emosional murid, menggugah kesadaran diri mereka agar lebih fokus dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Dan yang ketiga adalah pembelajaran. Saya belajar banyak hal, salah satunya mengenai pengajaran kompetensi sosial emosional yang memang harus dibangun secara sengaja agar dapat membentuk well-being dalam ekosistem sekolah. Kemudian yang terakhir adalah penerapan. Kedepannya, saya ingin menerapkan pembelajaran sosial dan emosional di kelas, menciptakan budaya sekolah untuk mewujudkan kompetensi sosial emosional, mengajak rekan sejawat untuk bersama-sama belajar dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional ini melalui kolaborasi. Demikianlah pemaparan aksi nyata modul 2.2 yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju.